Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri, Salsabila Nuzulia dengan NIM 20 10 80 463, Maulidah Khofifatin Jannah dengan NIM 20 10 80 465, Ahmad Jalaluddin dengan NIM 20 10 80 484, dan yang terakhir Umi Hanifah dengan NIM 20 10 80 492. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Struktur Pasar. Pengertian pasar. Pasar merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa. Pasar juga tidak harus berwujud tempat seperti dalam pengertian sehari-hari. Pasar dapat memiliki bentuk konkret atau abstrak. Karakteristik yang paling penting agar suatu dapat disebut sebagai pasar adalah adanya pembeli dan penjual, serta barang atau jasa yang diperjualbelikan. Selanjutnya, pengertian struktur pasar. Struktur pasar merupakan penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Secara garis besar, struktur pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pasar monopoli, yang kedua, pasar monopolistik, dan yang terakhir, pasar oligopoli. Pasar persaingan sempurna. Jenis pasar ini biasanya mempunyai banyak penjual dan pembeli. Meskipun memiliki banyak penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan hanya satu jenis atau bersifat homogen. Harga barang ini ditentukan oleh pasar dan semua faktor produksi yang masuk dan keluar, sehingga tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harganya. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Perusahaan adalah penerima harga atau price taker. 2. Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. 3. Menghasilkan barang yang sempurna. 4. Terdapat banyak perusahaan di pasar. 5. Pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. 6. Setiap produsen bisa mendapatkan informasi pasar atau harga pasar yang berlaku secara cepat dan tepat. 7. Tidak ada ikut campur tangan pemerintah. Kelebihan pasar pesaing sempurna. Harga benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. Harga yang terbentuk tidak ada campur tangan pemerintah maupun asosiasi produsen. Dalam jangka panjang akan terjadi harga yang menguntungkan konsumen karena harga dibentuk dari biaya rata-rata minimum, sehingga pasar menjamin diproduksinya produk dengan biaya rendah. Persaingan sempurna tidak memerlukan adanya iklan karena jenis barang, kualitas, dan harganya hampir sama. Kekurangan pasar pesaing sempurna. Keuntungan diterima dalam skala normal, sehingga beberapa perusahaan sulit menyediakan dana untuk pengembangan. Konsumen dapat merasa jenuh dalam pembelian karena produk pada pasar adalah produk homogen, sehingga membatasi pilihan konsumen. Persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial. Perusahaan yang abadi dengan biaya sosial akan menimbulkan kegiatan produksi yang merugikan masyarakat. Contoh pasar pesaing sempurna. 1. Pasar beras. 2. Pasar sayur. 3. Pasar kentang. 4. Pasar gandum. 5. Pasar modal atau bursa efek. Pasar persaingan tidak sempurna. Di dalam pasar ini biasanya hanya terdapat sedikit penjual dengan pembeli yang banyak. Pada pasar persaingan tidak sempurna, penjual dapat menentukan harga barang yang dapat diperdagangkan. Selain itu, produk yang diperdagangkan pun beragam dan bersifat heterogen. Dalam pasar persaingan tidak sempurna dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pasar monopoli, pasar
monopolistik dan pasar oligopoli. Pasar monopoli. Pasar monopoli suatu pasar yang mempunyai ciri-ciri yaitu hanya ada satu penjual, tidak ada substitusi produk yang mirip, dan terdapat hambatan masuk ke pasar. Karakteristik pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu penjual. Kedua, produk yang dijual tidak ada penggantinya. Ketiga, hambatan untuk masuk pasar sangat kuat. Keempat, dapat menguasai penentuan harga. Kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Kelebihan pasar monopoli. Yang pertama, perusahaan monopolis tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan promosi agar pembeli tertarik. Kedua, pada pasar monopoli, secara alamiah, tambahan penjual akan meningkatkan efisiensi dalam produksinya. Ketiga, sumber daya alam dapat terjaga karena dikelola untuk kepentingan bersama oleh pemerintah. Keempat, hak kekayaan intelektual seseorang dapat terlindungi sehingga dapat memajukan perkembangan. Kekurangan pasar monopoli. Yang pertama, produksi tidak optimal dan efisien karena penjual dapat bebas menetapkan harga barang dengan mengurangi produksi. Kedua, konsumen terikat akan pasar tersebut dan tidak bisa berpindah ke penjual lain meskipun harganya mahal. Ketiga, produsen memegang keuntungan yang mutlak karena konsumen tidak memiliki pilihan untuk membeli barang tersebut guna terpenuhi kebutuhannya. Contoh pasar monopoli, yang pertama Pertamina, kedua PDAM, ketiga Bulog, keempat PT KAI, kelima PLN, keenam Telkom, ketujuh Jasa Marga. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar yang berada di antara dua jenis bentuk pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Pasar ini juga dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menjual banyak produk dan berbagai coraknya. Karakteristik pasar monopolistik. Yang pertama, produsen banyak. Kedua, produk beraneka ragam. Ketiga, iklan sangat penting. Keempat, hambatan untuk memasuki industri kecil. Kelebihan pasar monopolistik. Yang pertama, perusahaan terdorong untuk selalu melakukan inovasi terhadap produknya. Ini menguntungkannya karena mutunya akan semakin baik. Kedua, pelayanan terhadap masyarakat semakin baik untuk meningkatkan image perusahaan di mata masyarakat. Kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama, biaya promosi mahal sehingga perusahaan harus merogoh koceknya lebih dalam. Kedua, harga pada pasar persaingan monopolistik berada di tingkat yang tinggi. Di sini kami berikan contoh pasar monopolistik. Yang pertama, produsen air mineral seperti Aqua dan Oasis. Yang kedua, produsen burger seperti Burger King dan Master Burger. Yang ketiga, produsen sampo seperti Clear dan Pantene. Selanjutnya, kita akan membahas pasar oligopoli, yaitu keadaan di mana hanya ada sedikit perusahaan dan setiap perusahaan memiliki kemampuan mempengaruhi harga pasar. Karakteristik pasar oligopoli itu ada 5. Yang pertama, terdapat sedikit penjual. Yang kedua, terdapat sedikit rintangan untuk memasuki industri oligopoli. Yang ketiga, keputusan harga yang diambil oleh satu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan yang lain dalam industri. Yang keempat, produk mempunyai ukuran standar. Yang kelima, terdapat kompetisi non-harga atau non-pricing competition, misalnya perang iklan. Adapun kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli yang kami berikan. Pertama, kelebihan pasar oligopoli adalah memberikan banyak pilihan kepada konsumen terhadap barang yang diinginkan. Yang kedua, persaingan antara penjual atau produsen dapat menguntungkan konsumen. Yang ketiga, produsen yang terus berkembang karena untuk meningkatkan persaingan antar produsen. Sedangkan kekurangan pasar oligopoli, yang pertama, sering terjadi perang harga antar produsen. Yang kedua, membutuhkan banyak dana bagi produsen untuk mengiklankan produknya. Yang ketiga, pemborosan sumber daya ekonomi. Berikut kami berikan contoh pasar oligopoli, seperti industri semen, industri kendaraan bermotor, industri rokok, industri telepon genggam, dan juga industri jasa penerbangan.
Sekian presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam hormat dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.